Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PPD. Sebelumnya saya isi kalian dengan NIM 2210045 saya. Saya Nesa Nadia dengan NIM 220742. Saya Faza Kusma Fauzia dengan NIM 2210478. Saya Dwi Adinda dengan NIM 2204504. Di sini kelompok 4 akan membahas mengenai perkembangan bahasa pada tahun tadi di SD. Dimohon teman-teman untuk menyimak presentasi kami. Halo semuanya, sebelum kita masuk ke dalam inti materi dan mempelajari materi lebih jauh, izinkan saya untuk membahas mengenai apa itu pengertian dari perkembangan dan bahasa itu sendiri ya. Jadi, perkembangan adalah proses perubahan di mana anak belajar menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek. Sementara bahasa itu sendiri adalah alat komunikasi antar sesama manusia berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan alat ucap manusia seperti mulut. Perkembangan bahasa anak juga merupakan kombinasi antara interaksi sosial, perkembangan emosinya, kemampuan kognitif, dan perkembangan fisik atau motoriknya. Semua perkembangan tersebut dikombinasikan dengan apa yang terjadi dalam beberapa tahun tahap perkembangan anak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada siswa sekolah dasar. Nah, jadi lingkungan itu menjadi salah satu faktor yang paling penting dan paling utama dalam perkembangan bahasa seorang siswa sekolah dasar, karena dalam lingkungan kita bisa dan kita tuh didorong untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang. Tentunya itu juga ada manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa kita. Nah, menurut Riksa pada tahun 2009 ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Di antaranya ada faktor kesehatan, faktor inteligensi, faktor status sosial ekonomi, faktor jenis kelamin, faktor hubungan keluarga, serta faktor akses komunikasi. Pertama, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada siswa sekolah dasar itu ada faktor kesehatan. Faktor kesehatan tentunya akan menjadi peranan yang sangat penting bagi setiap orang, karena asupan gizi yang baik akan mempengaruhi daya kerja otak. Daya kerja otak yang baik akan mempengaruhi kemampuan memperoleh informasi. Nah, faktor selanjutnya itu ada faktor inteligensi. Anak-anak dengan kategori inteligensi normal pada dasarnya akan memiliki kemampuan berbahasa secara baik. Anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi mampu membaca dan memahami pembicaraan pada usia yang sangat muda. Yang ketiga ada faktor status sosial ekonomi. Faktor status sosial ekonomi memegang peranan paling banyak karena misalnya dalam status sosial ekonomi kelas tinggi, para orang tua akan senantiasa mensekolahkan anaknya ke dalam kelas bahasa atau mereka akan membelikan berbagai buku sebagai sarana untuk anaknya literasi. Sedangkan faktor sosial ekonomi yang rendah, mereka akan mendapatkan dan mengalami hambatan dalam berbahasa karena untuk akses komunikasi saja susah. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa itu ada faktor jenis kelamin. Konon katanya vokalisasi anak perempuan akan lebih cepat sejak usia 2 tahun dibanding dengan laki-laki. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yang selanjutnya ada faktor hubungan keluarga. Pola asuh keluarga yang baik dan dukungan keluarga yang baik akan menempatkan anak sebagai bagian dari keluarga, sehingga membuat anak akan belajar dan memperoleh contoh berbagai komunikasi dan mengekspresikannya dengan berbagai bahasa. Nah, selanjutnya faktor yang akan mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak itu juga ada akses komunikasi, keterbukaan, dukungan serta dorongan untuk bergaul dengan lingkungan sekitar. Itu akan mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak karena anak tersebut akan berlatih untuk berkomunikasi sehingga ia akan mendapatkan berbagai bahasa yang baru, serta itu juga akan mendorong berkembangnya bahasa dengan optimal. Kemudian pada topik selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas perkembangan bahasa pada anak.
Dalam berbahasa, anak dituntut untuk menuntaskan atau menguasai 4 tugas pokok pada perkembangan bahasa. Jika anak sudah menguasai satu aspek saja, maka aspek yang lainnya juga akan terpenuhi. Yang pertama, tentang pemahaman. Pemahaman di sini bukan berarti anak bisa memahami bahasa lawan bicaranya secara menyeluruh. Contohnya saja kan bayi. Bayi memahami bahasa lawan bicaranya itu bukan dengan tiap kata demi kata, tetapi juga diiringi dengan gestur atau juga gerakan tubuh. Kemudian yang kedua, ada pengembangan pembendaharaan kata. Di sini fasenya bertahap. Anak memiliki perbendaharaan kata itu dimulai pada 2 tahun pertama. Kemudian mengalami tempo yang cukup cepat, yaitu ketika dia pra-sekolah ataupun juga ketika dia sudah mulai sekolah. Ketika dia sudah mulai bergaul dengan teman-temannya, memiliki makna kata-kata baru yang dia dapat serap. Kemudian yang ketiga, penyusunan kata-kata menjadi sebuah kalimat. Pada awalnya, anak menyusun sebuah kata menjadi kalimat itu menggunakan kata tunggal. Misalkannya ini pensil, pulpen, berarti diiringi dengan gestur, misalkannya dengan ditunjuk-tunjuk nih ya. Ini pensil. Jadi maknanya bisa menjadi tolong belikan pensil, tolong ambilkan pensil, ataupun tolong belikan saya pensil sesuai dengan kebutuhan anak kala itu. Kemudian yang keempat yaitu adalah ucapan. Pada ucapan, anak mengalami perkembangan dengan cara imitasi atau peniruan terhadap suara-suara yang didengarnya, terutama dari suara orang tua. Ketika orang tuanya sering berbicara akan suatu kata yang dapat diserap oleh anaknya, kemudian dia dapat ditirukan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena tugas atau suri tauladan pertama bagi anak itu adalah orang tuanya. Selanjutnya, ada upaya untuk optimalisasi perkembangan bahasa. Mengoptimalisasikan perkembangan bahasa pada anak peserta didik melalui upaya pembelajaran yang sudah diberikan perlu disesuaikan dengan taraf dan tugas perkembangannya. Oleh karena itu, setiap anak tidak boleh disamaratakan, karena setiap anak mempunyai sifat dan ciri khas serta keunikannya masing-masing. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalisasikan perkembangan bahasa pada anak diantaranya yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi. Literasi mempunyai banyak manfaat, diantaranya yaitu untuk menambah kosakata, mengoptimalkan kerja otak, menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sudah dibaca, mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir kritis, serta menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Juga dapat melatih dalam hal menulis serta merangkai kata-kata yang bermakna. Yang kedua, ada metode bercerita. Dengan metode ini, anak akan belajar untuk mengungkapkan segala hal, mulai dari apa yang mereka dengar atau mereka alami serta mereka pahami. Kegiatan bercerita mempunyai tujuan untuk menyampaikan informasi, sehingga ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang mengharapkan anak agar kemudian bisa menyampaikan kembali materi yang disampaikan dengan optimal menurut pemahamannya masing-masing. Metode bercerita bukan hanya untuk menumbuhkan minat baca, tetapi juga berperan dalam hal cara berpikir dan perkembangan bahasa pada anak. Dengan adanya ini, akan mengasah kemampuan anak dalam bercerita, ditandai dengan perbendaharaan kata yang meningkat, penyusunan kalimat yang efektif, serta kemampuan dalam pengucapan kata. Diketahui bahwa perkembangan dimulai dari keterampilan anak untuk menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Maka dengan metode ini diharapkan anak bukan hanya sekedar menyimak, tetapi juga dapat menceritakan kembali, supaya anak juga terbiasa untuk berdialog dengan orang lain.
Yang ketiga, ada alat permainan edukatif. Ketika anak-anak bermain, tentu akan muncul komunikasi di antara sesamanya. Maka dari itu, perkembangan bahasa pada anak ketika bermain didapat dari apa yang mereka dengar, sehingga memunculkan kosakata baru. Dalam hal ini, guru juga berperan penting karena mungkin dari apa yang guru ucapkan bisa menjadi contoh bagi anak-anak peserta didik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.